Halo Sobat Hijau, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik. Indonesia Green TV kembali ke hadapan Anda bersama saya, Wina Karina, melalui program Diplomasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahwa Second NDC ini merupakan bagian penting dalam komitmen nasional Indonesia kepada global pada langkah-langkah pengendalian perubahan iklim secara nasional yang sejalan dengan konvensi internasional. Komitmen ini di Second NDC merupakan komitmen yang menunjukkan bahwa Indonesia melakukan upaya pengurangan yang lebih dalam dan lebih cepat dari yang kita rencanakan sebelumnya. Saat ini kami masih terus melaksanakan survei lapangan untuk validasi peta halaman nasional di beberapa lokasi secara nasional yang kita pilih. Kemudian rencana ke depan kita akan menggunakan metode citra satelit yang diharapkan nantinya data yang kita dapat kumpulkan itu bersifat time series, sehingga dari data 2023 ini kita bisa tracing back sampai ke 2017. Ya, itu tadi adalah rangkuman episode dari program Diplomasi Lingkungan sebelumnya yang membahas mengenai komunikasi publik, penyusunan dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua atau dokumen Second NDC. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perubahan Iklim di Jakarta pada 20 Agustus 2024 lalu. Pada kegiatan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengajak beberapa lembaga dan pemangku kebijakan untuk ikut andil menyukseskan mandat Paris Agreement dengan menyempurnakan dokumen Second NDC. Dokumen ini wajib diserahkan Indonesia ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 yang akan dilaksanakan di Azerbaijan pada November 2024 mendatang. Sobat Hijau, salah satu penyumbang emisi karbon yang cukup menjadi perhatian di Indonesia adalah sektor energi. Menurut Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu atau SISPEK, terdapat 10 sektor industri yang wajib SISPEK. Di antaranya adalah peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, carbon black, migas, pertambangan, pengelolaan sampah secara termal, pembangkit listrik secara termal, semen, pupuk, dan amonium nitrat. Dalam kegiatan penyusunan dokumen Second NDC, Hendra Iswahyudi selaku Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan terkait upaya percepatan untuk mencapai net zero emission dari sektor industri. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Bahwa kita senantiasa mengikuti lampiran aksi mitigasi dokumen Enhanced NDC yang slide pertama, bahwa sektor energi ini mendapat amanah penurunan emisi GRK 358 juta setara ton karbon yang sudah kita identifikasi 5 aksi mitigasi, baik dari efisiensi energi, pengembangan energi baru terbarukan, bahan bakar rendah karbon, teknologi pembangkit bersih, serta kegiatan lain. Dan alhamdulillah berdasarkan report kami, sejak tahun 2019 sampai 2023 ini selalu melebihi target. Yang saat ini yang 2024 sedang kami finalisasi, dan kelihatannya juga secara garis besar memenuhi target. Mudah-mudahan angka rincinya akan kami laporkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi posisi sampai 2023 memang kalau kita bandingkan dengan target 2030, 34,4%. Slide selanjutnya ini rinciannya masing-masing aksi mitigasi. Slide selanjutnya ini
selalu kita hitung rinci bahwa di 2023 kita persentase capaiannya 105,8%. Selanjutnya hanya lampiran aksi enhanced NDC-nya ini yang selalu menjadi acuan kita untuk menghitung realisasi tahunan, dan dari tahun ke tahun kita juga sampai 2030 punya targetnya. Selanjutnya kami laporkan juga bahwa kami di Kementerian SDM juga sudah menyusun Indonesia Net Zero Emission di 2060 atau dipercepat. Ini posisinya di 2060 kita bisa menurunkan hingga 129 juta ton karbon. Dari business as usual ini bisa kita turunkan 95%. Namun demikian memang terlihat posisi di 2030 ini peak, namun ini karena dari sektor pembangkit, dari supply, tapi dari sisi demand kami sinkronkan memang di 2035 nanti peaknya. Selanjutnya mungkin ini yang penting yang sudah kami bahas diskusi bersama KLHK selanjutnya, bahwa beberapa poin penting yang kami analisa bersama dengan KLHK, bahwa yang pertama kita mengikuti pendekatan second NDC ini berdasarkan reference year 2019 yang nanti pelaksanaan dan pemantauannya berlaku di 1 Januari 2031 dan sampai dengan 31 Desember 2035. Sebagai reference year ini memang data kami adalah 636,4 juta ton karbon. Posisi ini memang masih angkanya ini masih akan kita exercise kembali. Setelah itu second NDC ini memang kami sedang nantinya akan disahkan kebijakan energi nasional yang baru. Tentu saja ini kami inline-kan modelingnya, dan kesepakatannya nanti pendekatan second NDC ini yang dipilih adalah skenario tinggi yang high. Jadi inventory tadi yang 636,4 juta ton secara karbon ini masih akan kami komunikasikan terkait disagregasi sektoral dan emisi fugitifnya. Dan kira-kira nanti target second NDC-nya akan diproyeksikan yang pertama tidak akan melebihi 1.223 juta ton karbon di awal 1 Januari 2031 dan tidak melebihi 1.294 juta ton karbon di akhir atau 31 Desember 2035 sesuai komitmen second NDC. Dan tentu saja second NDC ini akan kita inginkan peaking emisinya terjadi di 2035. Jadi ini kami sinkronkan dengan RUKN, draft RUKN, sementara terlihat memang di peaking di pembangkitnya di 2030, tapi secara demand sektor peakingnya di 2035. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bahwa berdasarkan draft energi sektor yang menjadikan diskusi kami dengan KLHK per 14 Agustus, bahwa nantinya yang akan kita hitung mitigasi measure-nya dari pembangkit, ini ada energi efisiensi dan manajemen energi, kemudian high efficient and low emission teknologi power plant, termasuk pembangkit renewable energy, dan energi baru dalam hal ini adalah amonia. Kemudian masuk juga petroleum refining, energi efisiensi, energi manajemennya, coal processing and upstream oil and gas. Ini ada improvement teknologi efisiensi, serta di manufaktur industri. Ini ada energi efisiensi, manajemen energi, serta renewable energy dan
penggunaan low carbon fuel, dan tentu saja electrification. Sektor transportasi juga demikian, energi efisiensi, manajemen energi, penggunaan biofuel, mass public transportation, use of low carbon fuel, serta renewable energy di sektor transportasi. Sektor bangunan, kami juga menghitung energi efisiensi dalam hal ini manajemen energi, termasuk renewable energy di bangunan gedung, serta penggunaan emisi rendah karbon, termasuk penggunaan jaringan gas kota. Dan ada tambahan fugitif, ini reduction atau utilization dari flare gas, energi efisiensi, serta reduction of fugitive emission dari mineral dan pertambangan batu bara. Jadi poin-poinnya secara umum, masukan aksi mitigasi dari tim SDM sudah diakomodir dalam matriks aneks. Target angka per aksi mitigasi tidak akan dimunculkan dalam dokumen second NDC. Angka-angka target diselaraskan di dalam dokumen perencanaan NDC sektor energi yang didasarkan atas proyeksi perencanaan dari RPJMN, skenario net zero emission, draft RUKN, dan atau yang terakhir ini yang akan kita terbitkan adalah draft kebijakan energi nasional yang nanti dalam bentuk peraturan pemerintah. Data inventory tadi ini kami update dengan internal kami di Pusdatin SDM, yang tentu saja nanti akan termasuk kegiatan fugitif hulu migas dan sektor pertambangan yang tadi disampaikan Ibu Dirjen. Kemudian kesimpulan yang akan kami sampaikan, yang pertama, SDM sangat mendukung usaha penyelarasan target NDC dengan skenario 1,5 derajat Celcius yang tercantum dalam dokumen Long Term Strategi Low Carbon dan Climate Resiliency LTS LCCR 2050 melalui penyusunan dokumen second NDC. Selanjutnya, penetapan target second NDC diharapkan kami sinkronkan dulu menunggu PP yang review yang baru, kebijakan energi nasional, serta target second NDC ini diharapkan menjadi katalis untuk menarik foreign direct investment ke pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi. Sehingga target 358 juta ton pengurangan emisi sektor energi di 2030 berdasarkan Enhanced NDC sudah cukup challenging. Dengan realisasi RUPTL yang cukup rendah, diharapkan second NDC dapat mendorong Carbon Investment Fund masuk membiayai investasi. Dengan tercapainya target tahunan Enhanced NDC sektor energi, perlu didorong untuk membuka peluang perdagangan karbon antar negara untuk meningkatkan nilai ekonomi dari surplus aksi mitigasi di sektor energi. Kementerian SDM akan selalu berkoordinasi dengan KLHK serta kementerian lembaga terkait dalam menyempurnakan target-target second NDC sektor energi yang saat ini sedang disusun bersama. Sobat Hijau, itu tadi insight dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tetap bersama kami, Indonesia Green TV akan segera kembali.